Ada sesuatu yang terjadi padamu pagi ini. Mungkin kau tak punya kata-kata tepat untuk menggambarkannya, tapi kau merasakan sebuah beban yang menghilang, sebuah tekanan yang kau bawa selama berbulan-bulan, tiba-tiba menguap begitu saja, meninggalkan jejak kesunyian di tempat yang sebelumnya dipenuhi pertempuran terus-menerus. Aku tidak datang ke sini secara kebetulan. Aku datang karena yang kau rasakan itu bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah momen tepat di mana jebakan yang dipasang untukmu telah dibongkar sedikit demi sedikit hingga tak tersisa apa-apa. Aku di sini untuk menceritakan secara persis apa yang terjadi di balik layar dan mengapa rencana yang mereka susun untuk kejatuhanmu baru saja runtuh, meninggalkan si penggagasnya dalam kesunyian yang paling dalam. Pada titik ini, kau tentu sudah menyadari bahwa kau bukanlah penonton biasa dalam hidupmu sendiri. Kau memahami, meski secara intuitif, bahwa apa yang kita jalani di sini bukan sekadar sebuah dialog, melainkan sebuah penyelarasan. Sepanjang waktu yang akan kita lalui bersama, kau akan mengenali hakikat sabotase yang berusaha menghentikan langkahmu. Kau akan mengerti mengapa pintu-pintu yang kau paksa selama bertahun-tahun justru tertutup. Dan mengapa hari ini kau bersyukur karena pintu-pintu itu tidak terbuka. Dan di atas segalanya, aku akan menyerahkan kunci untuk posisi barumu. Mengungkapkan mengapa mulai sekarang sudah terlambat bagi gerakan apapun yang berlawanan dengan takdirmu. Dia yang berusaha menjatuhkanmu bukan hanya gagal. Dia tersandung oleh jaring yang dia bentangkan sendiri untuk kakimu. Kau telah merasa lelah dengan cara yang tidak bisa diatasi oleh tidur. Ini bukan kelelahan fisik, melainkan kelelahan jiwa. Kau telah bekerja dengan ketekunan yang hanya sedikit yang memahaminya, memberikan yang terbaik, setia pada prinsip-prinsip yang sudah ditinggalkan oleh dunia di sekitarmu. Namun, jalan itu selalu tampak tertutup kabut tebal. Kau terbangun di jam-jam aneh di malam hari, dengan kegelisahan yang terasa seperti sebuah peringatan. Kau melihat orang-orang yang kau anggap dekat menjauh tanpa alasan, atau lebih buruk, berpaling di saat kau paling membutuhkan dukungan. Kau merasakan dampak dari kata-kata yang tak pernah diucapkan, tapi kau dengar dalam nada suara, dalam pandangan mata, dalam jarak dingin yang seseorang ciptakan antara dirimu dan tujuanmu. Semua ini, setiap tetap keringat, setiap malam berjaga, setiap pintu yang tertutup di hadapanmu bukanlah sebuah hukuman. Itu adalah sebuah penyaringan. Semesta sedang membersihkan jalanmu dari orang-orang yang tidak akan memiliki ketahanan yang diperlukan untuk panen yang akan segera kau lakukan. Seandainya pintu-pintu itu terbuka, kau akan memasuki tempat yang bukan milikmu, dengan teman-teman yang akan menguras esensimu sebelum kau mencapai puncak. Kelelahan yang kau rasakan sekarang adalah sisa dari usaha yang diperlukan untuk menjaga frekuensimu tetap tinggi, sementara lingkunganmu berusaha menarikmu ke bawah. Berhentilah sekarang, tarik napas dalam-dalam, bawa udara ke bagian terdalam dadamu. Jika kau merasakan setiap kata-kata ini sebagai sebuah pengakuan, jika tubuhmu bereaksi terhadap kebenaran ini seperti seseorang yang akhirnya melepas sepatu sempit, aku ingin kau membuat sebuah tanda penyelarasan kecil. Tindakan sederhana mengetik 3 angka ini adalah caramu mengatakan kepada dunia bahwa kau setuju dengan apa yang sedang terjadi, bahwa kau sadar akan frekuensi barumu. Jarimu yang mengetik angka-angka ini berfungsi sebagai kontrak yang kau segel dengan kehendakmu sendiri. Ketik 888, lalu kembali padaku. Karena masih banyak yang harus kita lalui. Apa yang kau sebut sebagai hambatan, aku sebut sebagai perlindungan. Kau perlu memahami mekanisme dari perlawanan. Ketika sesuatu benar-benar milikmu, ketika sebuah takdir telah ditetapkan, perlawanan yang kau temui bukan untuk menghalangi langkahmu, melainkan untuk memastikan bahwa ketika kau tiba, kau sudah siap untuk menahan apa yang kau terima.
Seringkali kita menangisi kerugian yang sebenarnya adalah pembebasan yang tersamar. Dia yang berusaha bersekongkol melawan kemajuanmu. Dia yang berbisik menentang namamu atau berusaha menciptakan rintangan dalam perjalananmu. Tidak menyadari bahwa dengan melakukan itu, mereka hanya berperan sebagai angin yang mendorong layar perahumu. Mereka beroperasi dari kekurangan yang mendalam, sebuah kebutuhan untuk mengendalikan yang lahir dari keterputusan total dengan misi mereka sendiri. Mereka berusaha menjatuhkanmu karena cahayamu, meski tertahan, menerangi bayangan-bayangan yang mereka coba sembunyikan dari diri mereka sendiri. Ini adalah fenomena kuno. Dia yang tidak bisa naik, berusaha menarik orang lain ke tingkatnya. Tapi dengan berusaha menjatuhkanmu, mereka tidak menyadari bahwa kau tidak berada di tanah yang kokoh. Kau sedang dalam proses naik. Sekarang, skenarionya telah berubah. Waktu respon semesta tidak sama dengan waktu manusia. Apa yang mereka tanam, panenan yang mereka siapkan untukmu, sedang kembali kepada mereka. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka dan sebuah kelegaan bagimu adalah bahwa momen pengembalian itu sudah dimulai. Mereka melihat ke belakang dan menyadari bahwa mereka tidak lagi punya kekuatan atas langkahmu berikutnya. Mereka tersadar sudah terlambat, bahwa jebakan itu telah berubah menjadi labirin di mana mereka sendiri terjebak, tidak mampu menemukan jalan keluar, sementara kau berjalan menuju kebebasan yang selalu dijanjikan untukmu. Kau sedang melepaskan diri dari apa yang tidak melayanimu, dan pelepasan itu adalah tanda pertama dari titik balik besarmu. Yang berikutnya adalah pengungkapan struktur yang dibangun untukmu, sesuatu yang tidak bisa dihalangi oleh rencana manusia manapun. Kekurangan yang memotivasi sabotase ini sebenarnya adalah sebuah sumur tanpa dasar. Dia yang berusaha merancang kejatuhanmu tidak bertindak karena kekuatan, melainkan karena ketakutan yang melumpuhkan bahwa jika kau tumbuh, kesederhanaan mereka akan menjadi tidak tertahankan. Mereka melihat lintasanmu dan melihat sebuah kejelasan yang tidak pernah mereka miliki, sebuah keyakinan yang membuat mereka mual. Rencana mereka dirancang di atas pasir, berharap bahwa air pasang hidupmu akan surut tanpa menyadari bahwa kau sedang dipandu oleh perairan yang dalam. Mereka mengamatimu bukan karena kekaguman, melainkan karena kebutuhan kompulsif untuk mengukur kemajuanmu terhadap stagnasi mereka sendiri. Dan sekarang, energi yang sama yang mereka proyeksikan keluar, dalam upaya mengalihkanmu dari jalan, sedang kembali ke pusat keberadaan mereka. Mereka terkonsumsi oleh strategi mereka sendiri, terjebak dalam belitan niat yang tidak memberikan efek yang mereka harapkan. Ini adalah keadilan yang sunyi, sebuah hukum yang tidak memerlukan pengadilan atau saksi, karena beroperasi pada tingkat frekuensi. Bayangkan sejenak gambaran sebuah taman berdinding. Selama berbulan-bulan, kau merasa seolah-olah hidup dalam ruang terisolasi, dikelilingi tembok tinggi yang seolah menghalangi pandangan ke cakrawala. Kau merasa sendirian, terputus dari rute-rute yang biasa kau tempuh, seolah hidup telah menempatkan sebuah penghalang antara dirimu dan hasil yang kau idamkan. Rasanya seperti sebuah pengasingan, rasanya seperti sebuah hukuman. Tapi yang tidak kau pahami saat itu, dan yang sekarang terungkap dengan kejelasan yang hampir menyakitkan, adalah bahwa taman itu tidak dibangun untuk mengurungmu. Ia dibangun untuk menjadi tempat perlindunganmu. Selama kau berada di dalamnya, merasakan beratnya isolasi, kehidupan sedang menyiapkan lahan, membasmi hama, menyuburkan tanah, dan melindungi benih-benih yang hanya bisa bertunas dalam lingkungan kedamaian absolut. Tembok yang kau lihat sebagai pagar pembatas sebenarnya adalah perlindungan terhadap angin badai yang akan menghancurkan apa yang belum cukup kuat kau bawa. Kau dijaga dalam keheningan agar bisa belajar mendengarkan esensimu sendiri. Tarik napas dalam-dalam sekarang.
Biarkan gambaran taman berdinding itu mengendap di dadamu. Jika sesuatu dalam dirimu baru saja selaras, jika pemahaman bahwa isolasimu sebenarnya adalah sebuah persiapan ilahi menyentuh tempat yang tak bisa kau jelaskan, aku ingin kau mencatatnya. Ini bukan sekadar sebuah kalimat, ini adalah pengakuan atas kehadiranmu di saat ini. Sebuah segel yang kau tempahkan atas penyingkapan ini agar tidak hilang dalam kelupaan. Kesiapanmu adalah satu-satunya alat yang diperlukan untuk fase berikutnya. Ketik aku di sini, lalu kembali padaku, karena penyingkapan ini berlanjut. Yang tidak mereka pahami adalah bahwa waktu semesta telah berpihak. Ada sebuah pembalikan yang sedang terjadi pada saat ini juga. Mereka yang merencanakan kejatuhanmu, yang duduk di meja-meja rahasia untuk merancang rintangan dalam takdirmu, tersadar terlambat bahwa waktu bukanlah sekutu mereka. Mereka berlari melawan jam yang telah berhenti bagi mereka, tapi telah dipercepat untukmu. Rencana sabotase mereka tidak hanya gagal, ia telah menjadi bahan bakar bagi kenaikanmu sendiri. Mereka melihat kesuksesanmu atau kedamaianmu yang semakin tumbuh dan menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki jangkauan. Kendali yang mereka yakini mereka miliki atas hidupmu adalah sebuah ilusi yang runtuh pada saat kau menerima kebenaranmu sendiri. Sekarang, kesunyian mereka adalah pengakuan atas kekalahan mereka sendiri. Mereka tidak lagi punya kata-kata, tidak lagi punya strategi, tidak lagi punya kekuatan. Kau tidak perlu melihat ke belakang, karena mereka tidak lagi mengikuti jejakmu. Mereka tertinggal, terjebak dalam perangkap mereka sendiri, sementara kau berjalan menuju ladang terbuka di mana panenan melimpah dan perlawanan tidak ada. Jika pesan ini beresonansi dengan apa yang kau rasakan dalam rohmu beberapa hari terakhir, jika kau mengenali bahwa proses penyaringan ini diperlukan untuk sampai di sini, izinkan persetujuanmu terjadi secara sunyi. Biarkan tanda sukamu menjadi amin tanpa kata-katamu, bukan sebagai hitungan, bukan sebagai angka di layar, melainkan sebagai sebuah gestur dari seseorang yang setuju bahwa kebenaran telah diucapkan. Ini adalah segel validasi spiritualmu. Tindakan sederhana menyentuh tombol suka adalah caramu menyatakan, tanpa perlu mengucapkan apapun, bahwa kau menerima momen transisi ini dan bahwa jiwamu mengenali apa yang telah diungkap. Teruslah bersamaku, karena apa yang akan datang akan mengukuhkan posisimu. Ada seseorang di lingkaranmu, mungkin seseorang yang kau amati dari jauh, atau seseorang yang telah berjalan di sampingmu, yang membawa tanda perlawanan yang sama, persis seperti yang pernah kau bawa. Orang ini telah berdiam dalam kesunyian yang mendalam, menyimpan rasa sakit yang tidak seorang pun di sekitarnya bisa perhatikan, bekerja dengan dedikasi sunyi, sementara pintu-pintu tampak tetap terkunci. Wajah orang itu baru saja muncul di pikiranmu saat kita berbicara. Bukan, kau merasakan urgensi untuk menyerahkan pengakuan ini. Orang itu yang meluapkan kekuatan tangguh, yang memamerkan kesabaran yang hampir tak terlihat, dan yang membawa kelelahan dari seseorang yang hampir melampaui batas. Orang itu perlu dijangkau oleh pesan ini. Jangan kirimkan sebagai sebuah saran biasa, melainkan sebagai sebuah penyerahan yang ditunjuk. Sama seperti momen ini menemukanmu melalui penjadwalan spiritual yang bukanlah karya kebetulan. Kirimkan konten ini agar dia juga bisa memahami makna penyaringan yang sedang dia jalani. Ini adalah sebuah tindakan kepedulian, sebuah pelayanan pengakuan yang kau lakukan dengan membuka saluran ini untuk mereka yang paling membutuhkan. Taruh napas sekarang. Izinkan kejelasan momen ini mengakar dengan kokoh. Kau telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba memecahkan kode dari sebuah jalan yang selalu lebih sederhana daripada yang diizinkan pikiranmu percayai. Sebelum kita maju ke penutupan transmisi ini, kita perlu menetapkan tempatmu.
Kau tidak lagi berada di posisi seseorang yang menunggu atau yang takut akan sabotase orang lain. Kau telah mengambil posisi otoritasmu atas takdirmu sendiri. Jangan tulis sebagai seseorang yang meminta, melainkan sebagai seseorang yang menandatangani sebuah akta kepemilikan. Ini adalah konfirmasi akhir dari posisi barumu. Segel yang kau ucapkan pada jiwamu sendiri menyatakan bahwa waktu keraguan telah berakhir dan bahwa waktumu yang baru, waktu kepenuhan, telah dimulai. Ketiklah perlahan, rasakan berat setiap huruf, izinkan jarimu mengonfirmasi apa yang sudah dinyatakan rohmu dalam keheningan doamu. Kau adalah orang yang berkomitmen. Kau adalah orang yang ditugaskan. Kau adalah orang yang diutus. Kau berkomitmen pada kebenaran yang kini mengalir melalui setiap keputusanmu, tanpa lagi penyimpangan untuk memenuhi harapan mereka yang tak pernah memahami tujuanmu. Kau ditugaskan untuk menjadi mercusuar kejelasan dalam sebuah dunia yang berusaha dengan segala cara mengaburkan penglihatan mereka yang membawa benih perubahan. Kau diutus untuk berjalan dengan otoritas seseorang yang tidak lagi memerlukan persetujuan eksternal, karena legitimasimu lahir dari fondasi yang kini kau huni dengan kejelasan total. Kau merasakan beban sebuah jebakan yang terurai pagi ini, meski tanpa memahami penyebabnya. Ada sesuatu di udara, sebuah ketegangan yang seolah ada untuk membatasi langkahmu, tapi tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Kau bangun dengan perasaan bahwa skenarionya telah berubah. Ini bukan sekadar sebuah intuisi, ini adalah persepsi jelas bahwa tanah tempat kau berpijak telah menjadi kokoh kembali. Apa yang dirancang untuk menjatuhkanmu, apa yang digambar dalam kesunyian di balik layar untuk menunda kemekaranmu, telah menemui batasnya sendiri. Ada sebuah hakikat tersembunyi dalam sabotase yang kau hadapi, dan tepat tentang keruntuhan yang tak terhindarkan inilah yang akan kita bicarakan sekarang. Sepanjang percakapan kita ini, kau akan mengenali mekanisme tepat mengapa pintu-pintu itu tertutup untukmu di masa lalu. Kau akan mengerti mengapa orang-orang tertentu yang tampak sebagai bidak penting telah disingkirkan dari papan permainanmu. Dan, yang lebih penting, kau akan menerima kejelasan tentang momen tepat di mana permainan berbalik menguntungkanmu. Rencana melawanmu tidak hanya gagal, ia meledak dari dalam, karena tidak dibangun di atas kebenaran, melainkan di atas kekurangan dan upaya putus asa untuk mempertahankan posisi yang tak pernah menjadi milik mereka. Kau telah menjalani hari-hari dengan kelelahan yang bukan berasal dari kerja fisik. Ini adalah sebuah keletihan jiwa disebabkan oleh kewaspadaan konstan dari seseorang yang menanti pukulan berikutnya. Kau menyadari bahwa percakapan-percakapan telah kehilangan cahayanya, bahwa lingkungan yang sebelumnya tampak hangat kini terdengar hampa, dan bahwa energimu seolah habis saat mencoba menjelaskan hal-hal yang bagi orang lain tampak tak terlihat. Ini bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ini adalah hasil dari rohmu yang beroperasi pada frekuensi yang belum bisa diselaraskan oleh sekitarmu. Pintu-pintu yang terkunci di hadapanmu bukanlah penolakan. Mereka adalah penghalang perlindungan. Seandainya kau melewatinya, kau akan terjebak dalam sebuah siklus yang bukan milikmu. Jika kau merasa pengakuan ini baru saja menyentuh tempat yang dalam, jika kau merasa bahumu akhirnya rileks, aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan bawa kesadaranmu ke saat ini. Gestur ini bukan sekadar sebuah sentuhan pada papan ketik. Ini adalah tanda tangan penyelarasanmu dengan frekuensi panen yang sedang datang. Ini adalah persetujuanmu dengan fakta bahwa apa yang dihalangi bukanlah sebuah kerugian, melainkan sebuah pembebasan yang diperlukan. Ketik 888, lalu kembali ke koneksi kita.
Apa yang kau sebut sebagai rintangan sebenarnya adalah sebuah saringan. Semesta dalam kebijaksanaan sunyinya bertindak agar kau tidak menyia-nyiakan sumber dayamu di tanah yang tandus. Dia yang berusaha merencanakan kejatuhanmu, dia yang mencurahkan waktu dan usaha untuk merancang kegagalanmu, beroperasi dari sebuah kelaparan yang tak akan pernah terpuaskan. Sabotase adalah jalan terakhir mereka yang tidak memiliki cahaya sendiri. Mereka melihat jalanmu dan berusaha membangun tembok, tanpa menyadari bahwa mereka hanya menandai ruang di mana panenanmu akan tumbuh terlindung dari angin. Sekarang, usaha itu berbalik melawan mereka. Energi yang mereka habiskan untuk mencoba menjatuhkanmu adalah energi yang sama, yang membuat mereka terjebak di masa lalu, sementara kau bergerak bebas menuju masa depan. Bayangkan sebuah taman berdinding yang, untuk waktu yang lama, hanya kau lihat dari luar. Kau kira tembok itu adalah sebuah penjara yang dibuat untuk menjauhkanmu dari keindahan. Tapi, dengan melihat lebih dekat menggunakan mata kejelasan, kau sadar bahwa tembok itu didirikan untuk melindungi benih-benih langka yang kau bawa. Isolasi yang kau rasakan bukanlah kesendirian, itu adalah waktu persiapan, momen di mana tanah perlu beristirahat agar panenanmu melimpah. Apa yang direncanakan menjadi akhirmu telah menjadi melalui sebuah gerakan yang hanya waktu yang bisa ungkapkan tempat perlindunganmu. Tembok itu tidak menghalangi keluarmu. Ia mencegah hama-hama kesederhanaan mencapai apa yang sedang dibudidayakan dalam dirimu. Biarkan pengakuan ini tertanam sebagai sebuah tonggak, sebagai bukti bahwa kau tidak lagi mengembara, melainkan berakar pada tujuanmu. Ketik 3 kata ini dengan keyakinan seseorang yang akhirnya menduduki tempatnya. Sudah terlambat bagi mereka karena waktu respons semesta telah berpihak, sementara mereka masih melihat ke belakang, mencoba memahami mengapa rencana itu gagal. Kau sudah mengambil langkah berikutnya. Mereka berharap kau bereaksi, kau membela diri, kau terkuras dalam konflik-konflik yang sudah bukan milikmu lagi. Tapi kau tidak memberi mereka apa yang mereka inginkan. Kau tetap teguh, fokus pada pertumbuhanmu, dan itulah satu-satunya respons yang tidak bisa mereka prediksi. Sabotase kehilangan kekuatan ketika korbannya menolak memasuki TKP. Dan kau, dengan memilih kedamaian dan penyelarasan, telah membatalkan efektivitas dari segala macam intrik. Jika pemahaman ini bergema sebagai sebuah kebenaran yang selalu kau ketahui, tapi perlu kau dengar, izinkan tanda sukamu menjadi amin tanpa kata-katamu. Ini bukan tentang metrik. Ini tentang sebuah fakta persetujuan spiritual. Ini seperti mengatakan bahwa, ya, apa yang dinamakan di sini adalah realitas yang sedang kau jalani. Biarkan gestur sederhana ini mengonfirmasi apa yang sudah ditangkap intuisimu. Ada seseorang dalam hidupmu yang perlu mendengar pesan ini hari ini. Seseorang yang kau kenal, yang telah melalui kelelahan yang tak bisa dijelaskan, yang telah bekerja dengan dedikasi tapi merasa sedang berjalan melawan angin. Seseorang yang membawa tanda integritas yang tak seorang pun lagi perhatikan. Orang itu muncul di pikiranmu saat aku berbicara, bukan? Jangan simpan ini hanya untuk dirimu sendiri. Kirimkan konten ini sebagai sebuah bentuk kepedulian, sebagai sebuah tanda bahwa cahaya juga sedang datang untuk mereka. Ini bukan sebuah rekomendasi sosial, ini adalah sebuah tindakan pelayanan. Kau sedang menyerahkan kunci yang mereka butuhkan untuk berhenti melawan apa yang sudah berdasarkan hak diberikan kepada mereka. Mereka mengamati langkah-langkahmu, menanti tersandungmu, dan memantau setiap kesunyianmu. Percaya bahwa ketiadaan reaksimu adalah tanda kelemahan, tapi mereka tidak bisa melihat struktur yang menguat di dalam dirimu.
Kesalahan mereka adalah mengukur kedalamanmu dari permukaan tanpa memahami bahwa sementara mereka menginvestasikan energi dalam intrik-intrik di balik layar, kau sedang diselaraskan dengan sebuah tujuan yang tidak bergantung pada izin manusia manapun. Sabotase secara hakikat adalah sebuah upaya untuk mengalihkan aliran. Tapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa dengan berusaha memaksa kejatuhanmu, mereka hanya mempercepat transisimu ke tingkat berikutnya. Kegagalan mereka bukanlah sebuah kebetulan, ia adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari sebuah sistem keadilan yang beroperasi pada frekuensi yang tidak bisa mereka selaraskan. Kau merasakan kelegaan itu mengaliri seluruh keberadaanmu seperti sebuah simpul yang bahkan tidak kau sadari sedang mengencang, telah terurai oleh tangan-tangan tak terlihat. Seolah debu dari jalanan yang berat akhirnya mengendap, mengungkapkan bahwa rutemu bukanlah yang mereka coba paksakan. Mereka berusaha mengatur iramamu, berusaha menggambar batasmu, tapi takdirmu lebih besar dari pengepungan apapun. Rencana mereka runtuh karena dibangun di atas premis bahwa kau akan tetap statis, bahwa kau akan menerima narasi kekalahan. Namun, responsmu adalah kesunyian pertumbuhan, ketenangan seseorang yang tahu tidak perlu menjelaskan diri kepada mereka yang sudah memutuskan untuk tidak memahamimu. Sekarang, sadarilah bagaimana segala sesuatu mulai bergerak tanpa perlu kau paksa jalannya. Orang-orang yang tidak bergetar dalam kejujuran yang sama sepertimu mulai menjauh, bukan kebetulan, namun karena penyaringan alami yang terjadi saat cahaya kian terang. Jangan merasa sedih atas kepergian mereka. Ruang yang mereka tinggalkan adalah tempat di mana realitas barumu akan berlabuh. Setiap orang yang menjauh membawa serta beban yang tak perlu lagi kau pikul. Yang tampak seperti ditinggalkan, sesungguhnya adalah kurasi ilahi atas lingkunganmu. Mereka pergi karena postur barumu tak lagi muat dalam kotak yang mereka gambar untukmu. Sudah terlambat bagi mereka karena kau tak lagi menghuni bidang keputusasaan dan perbandingan yang sama. Ketahananmu adalah bahan bakar yang mengubah tekanan menjadi polesan. Saat kau memilih untuk tidak membalas dendam, saat kau memilih untuk tidak turun ke tingkat kelicikan kecil, kau memutus siklus yang mereka harapkan untuk abadi. Pengkhianat yang menginginkan jatuhmu kini tersesat di labirin yang ia bangun sendiri untuk memenjarakanmu. Mereka sibuk mencoba memahami mengapa pintu yang mereka tutup untukmu justru terbuka di tempat yang tak mereka ketahui keberadaannya. Mereka terperangkap dalam analisis masa lalu yang telah kau tinggalkan. Sementara mereka bersikukuh pada kesalahan, kau sudah menuai buah dari kedewasaan yang tak akan pernah mereka ketahui cara menumbuhkannya. Rasakan keamanan ini memancar dari dalam keluar. Ini bukan kesombongan, ini keyakinan bahwa perjalananmu terlindungi. Kau tak perlu khawatir pada mata-mata yang mengawasimu, karena yang mereka lihat hanyalah kulit, penampilan dari dirimu yang dulu. Apa yang kau jadikan sekarang tak terlihat bagi mereka yang masih hidup dalam kelangkaan jiwa. Kau sedang dituntun oleh tangan yang tidak pernah keliru dan tidak gentar pada manuver manusiawi. Sebelum kita menuju penutup, ku minta kau tulis di kolom komentar kalimat "Aku adalah yang terpilih". Lakukan ini bukan sebagai permintaan, tapi sebagai catatan, sebuah deklarasi bahwa kau mengambil posisi kewenangan atas kisah hidupmu sendiri. Ketik kalimat itu sekarang, rasakan setiap hurufnya sebagai segel akhir dari penegasanmu, dan ketahuilah bahwa inilah tanda batas yang memisahkan apa yang telah berlalu dari apa yang sedang lahir. Engkau adalah orang yang berkomitmen. Kau adalah orang yang ditugaskan. Kau adalah orang yang diutus. Mulai hari ini, suaramu membawa kewibawaan yang sebelumnya tak ada, dan langkahmu mengikuti irama yang tak dapat dihalangi oleh rintangan apapun. Kau tidak lagi mengejar penerimaan. Kau beroperasi
dari kewenangan seseorang yang telah memahami bahwa tempatmu sudah dipesan. Ada orang-orang dalam hidupmu, seseorang yang wajahnya baru saja muncul di pikiranmu saat kita berbicara, yang membawa cap ketahanan yang sama persis ini. Seseorang yang telah bekerja dalam kesunyian, seseorang yang telah disalahpahami oleh mereka, yang hanya melihat permukaan perjalanan, seseorang yang merasakan lelahnya pertempuran tak kasat mata. Kirimkan pesan ini kepada orang itu. Jangan lakukan ini sebagai orang yang merekomendasikan konten atau menyarankan hiburan. Lakukanlah sebagai orang yang menyerahkan sebuah kunci. Ada misi kepedulian yang melintasi jangkauanmu dan fakta bahwa orang ini muncul dalam ingatanmu saat ini bukanlah kebetulan. Ini adalah konfirmasi bahwa kau adalah saluran bagi pemulihan yang dimulai di sini. Jika sesuatu dalam pesan ini, jika beberapa kata ini menyentuh serat terdalam dari kebenaranmu, biarkan gestur sukamu menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai simbol persetujuan untuk sistem atau algoritma, tapi sebagai catatan sunyi, sebuah pengakuan antara jiwamu dan kebenaran yang telah disebutkan di sini. Itu adalah segel tak kasat mata yang kau letakkan pada apa yang telah dipahami. Tarik napas dalam-dalam sekarang. Lepaskan semua udara yang menumpuk di bahumu. Kau sudah siap untuk siklus baru. Kau adalah orang yang berkomitmen. Kau adalah orang yang ditugaskan. Kau adalah orang yang diutus. Perjalananmu bukan lagi sebuah upaya kesendirian, melainkan sebuah lintasan yang disangga oleh tujuan yang akhirnya kau terima. Setiap langkah yang kau ayunkan dari sini akan memiliki bobot kewibawaan yang tak perlu dijelaskan, hanya perlu dijalani. Apa yang direncanakan untuk menjatuhkanmu hanya berfungsi untuk memposisikanmu pada ketinggian yang tepat untuk panenmu. Perangkap yang dipasang telah dilumpuhkan oleh kesunyian dan keteguhanmu. Saat ini juga, di seluruh penjuru dunia, orang lain sedang menerima pengakuan yang sama malam ini. Kau adalah bagian dari sesuatu yang tidak mengumumkan dirinya, dan itulah tepatnya mengapa hal itu nyata.